kita akan mulai perkuliahan kita. Hari ini kita akan berbicara mengenai yang namanya reaksi redoks. Ya, reaksi redoks. Nah, materi kita hari ini ada 4 pembahasan. Jadi kalau misalnya dalam sejam ke depan saya usahakan ini semua bisa tersampaikan. Ya, tapi kalau tidak, ya sudah, tidak masalah. Nanti kita berjumpa lagi minggu depan untuk menyelesaikan materi ini. Ya, kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang pengertian daripada redoks. Ya. Nah, redoks sendiri itu merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ya. Kalau kita berbicara mengenai reduksi dan oksidasi, pasti kalian lebih familiar dengan yang namanya reaksi oksidasi. Di SMA pun kalian sering belajar banyak contoh-contoh reaksi oksidasi. Mungkin ada yang masih ingat reaksi reduksi oksidasi, atau biasa yang lebih familiar reaksi oksidasi. Ya, di SMA contohnya ada yang bisa menjawab? Nah, ini selain Wibisono boleh yang lain, silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan menyebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Eka Wardana. Contohnya itu 2 FeO tambah C. 2 Tanda panah bacanya apa ya? menjadi. Kalau panah itu bacanya apa? Menjadi. Ya, 2 FeO tambah C menjadi 2 Fe tambah CO2. 2 FeO FeO tambah C tambah C menjadi 2 Fe tambah CO2. 2 Fe tambah CO2. Ini reaksi apa? Reduksi, Pak. Oke, reaksi reduksi. Reaksi oksidasinya ada nggak di situ? Kalau oksidasi, Pak, Iya, oksidasinya ada nggak? 4 Fe tambah 2 O2 menjadi 2 Fe2O2. 2 Fe2O2. Ya, Pak. Oke. Kalau reaksi yang saya tulis di papan tulis ini, dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat di fenomena apa, atau bahasa sederhananya reaksi reduksi oksidasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat dalam fenomena apa? Pengikatan oksigen dengan darah, Pak. Pengikatan oksigen dalam darah. Oke. Ada lagi? Ya, ketika kita membelah apel, ya kita pasti semua sudah pernah makan apel. Kalau kita memotong apel atau membelah apel jadi 2, daging dari apel itu lama-kelamaan akan menjadi coklat. Yang awalnya putih, nanti dia akan lama-kelamaan menjadi coklat. Nah, itu salah satu contoh reaksi reduksi oksidasi. Terus yang mungkin bisa kita dengar sehari-hari, ada namanya antioksidan. Ya, antioksidan biasanya itu para kaum cewek itu lebih ngerti antioksidan tuh apa. Tapi kalau misalnya buat yang belum tahu antioksidan apa, itu bahasa sederhananya adalah bahan yang ditambahkan untuk mencegah atau memperlambat penuaan, lebih tepatnya memperlambat penuaan.
Jadi ketika manusia menjadi tua, kulitnya keriput, terus wajahnya makin lama makin hari dari anak-anak ke kakek nenek tuh wajahnya berubah. Nah, di situ juga ada reaksi reduksi oksidasi. Makanya para ahli kecantikan, orang-orang farmasi, kedokteran kecantikan itu mereka menciptakan yang namanya antioksidan. Salah satu fungsi antioksidan adalah menunda penuaan. Ya, orang akan tua tapi ditunda, seperti itu. Nah, yang saya tulis di depan ini juga itu reaksi redoks, ya, reaksi redoks. Nah, tapi yang pengkaratan tuh lebih dikenal dengan yang nanti kita lihat, ya, di antara dua ini mana yang reaksi pengkaratan nanti kita lihat. Oke. Nah, selain kita tahu bahwa redoks itu merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, ternyata redoks itu memiliki beberapa pengertian. Yang pengertiannya itu berkembang dari waktu ke waktu. Ya, orang pertama kali mengenal yang namanya redoks itu dari reaksi bagaimana api itu bisa menyala. Bagaimana api itu bisa menyala. Nah, dulunya orang bilang, oh, api itu bisa menyala karena ada udara. Namun lama-kelamaan para ahli atau orang-orang yang meneliti kenapa api bisa menyala, itu lebih tepatnya tidak hanya karena udara, tapi karena adanya oksigen. Ya, sehingga muncul beberapa pengertian redoks yang didasarkan pada fenomena-fenomena saat itu dan penelitian yang terjadi saat itu. Sehingga kalau kita baca di buku secara garis besar, pengertian redoks itu ada 3. Yang pertama adalah pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua adalah pengikatan dan pelepasan elektron. Dan yang terakhir adalah kenaikan dan penurunan biloks. Ya, apa itu biloks dan bagaimana cara penentuannya nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas pengertian pertama, ya. Pengertian pertama dari redoks itu sendiri. Yang pertama, kita tadi baca bahwa redoks itu pengertian pertamanya adalah pengikatan dan pelepasan oksigen, di mana reaksi reduksinya adalah ketika terjadi pelepasan oksigen, ya, dalam suatu reaksi, dan oksidasi merupakan reaksi daripada pengikatan oksigen. Ya. Reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Reduksi pelepasan oksigen, reaksi oksidasi pengikatan oksigen. Nah, contoh dari reaksi oksidasi dulu, pengikatan oksigen. Itu dapat kita lihat dari reaksi yang nomor 2 ini. Ya, reaksi di mana oksigen terikat, Fe dia mengikat oksigen menjadi Fe2O2, ya. Tapi ini reaksinya kurang tepat, ya. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Contoh reaksi oksidasi atau pengikatan oksigen adalah 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Ya. Jadi setiap reaksi yang dia mengikat oksigen atau oksigen berada di sebelah kiri anak panah, itu dia adalah reaksi oksidasi. Sedangkan contoh reaksi reduksi atau bagaimana oksigen dilepaskan itu terjadi pada reaksi
fotosintesis. Ya. Reaksi fotosintesis itu seperti apa? Ya, dapat kita rumuskan menjadi ya, ini menjadi, karena papannya kecil saya tulis di sebelah ya. Nah, bisa kelihatan ya, 6 CO2 plus 6 H2O menjadi C6 H12O6 plus 6 O2, di mana dalam reaksi ini ada oksigen yang dihasilkan atau oksigen berada di sebelah kanan tanda panah. Ya, untuk mengingatkan kembali, ini adalah rumus umum dari yang namanya senyawa glukosa. Ya, jangan lupa C6H12O6 itu rumus umumnya dari senyawa glukosa. Ya. Atau gula. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai pengertian redoks yang pertama? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut kepada pengertian yang kedua, yaitu pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, dalam pengertian kedua ini, reaksi reduksi yang mana? Reaksi reduksi itu terjadi ketika adanya pengikatan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi itu terjadi ketika adanya pelepasan elektron. Contohnya kayak bagaimana, Pak? Nah, contohnya kita perhatikan reaksi oksidasi dulu. Reaksi bagaimana elektron dilepaskan. Itu kita reduksi dulu ya. Reduksi itu ketika adanya pengikatan elektron. Contohnya adalah ketika pembentukan ion Cl-, ya, di mana klorida mengikat elektron menjadi ion Cl-, ya. Sedangkan reaksi oksidasi contohnya adalah ketika natrium melepaskan elektronnya membentuk ion Na+. Ya. Sekali lagi, kalau kita perhatikan ada kemiripan antara pengertian pertama dan pengertian kedua. Ya. Kalau oksidasi di pengertian pertama, dia pengikatan oksigen, ya. Sedangkan itu kalau mengikat, ya, yang mengikat pasti persamaannya apa? Kalau dia mengikat berarti dia berada, elektronnya berada di sebelah kiri. Kalau tadi kan mengikat oksigen, oksigennya berada di sebelah kiri tanda panah kan? Sedangkan kalau reduksi mengikat elektron, elektronnya berada di sebelah tanda panah. Kalau melepas berarti elektronnya berada di sebelah kanan tanda panah. Seperti itu. Pengertian ketiga, kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks, itu reaksi reduksi terjadi ketika dalam suatu reaksi ada penurunan biloks. Sedangkan dalam oksidasi, reaksi oksidasi yaitu ketika dalam suatu reaksi itu ada kenaikan biloks. Nah, contohnya pada reaksi
reduksi. Ya, reaksi reduksi di sini. Kalau reaksi di sini dia reaksi berdasarkan pengikatan elektron. Ya, di sini. Ya. Cl2 ya, itu biloxnya 0. Sedangkan Cl- dia punya bilox adalah -2. Ya. Ini biloxnya ini turun. Maka dia adalah reaksi reduksi. Ya. Sedangkan reaksi oksidasi itu contohnya ketika ion zinc menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Ya. Nah, Zn itu 0, ini plus 2. Dia biloxnya naik. Makanya ini adalah reaksi oksidasi. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi tadi pengertian reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi itu adalah pengikatan oksigen, sedangkan reduksi adalah pelepasan. Kalau pengertiannya menurut pengikatan dan pelepasan elektron, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron, sedangkan oksidasi adalah melepas elektron. Kalau berdasarkan kenaikan dan penurunan bilox, reduksi adalah reaksi di mana ketika terjadi reaksi ada penurunan nilai bilangan oksidasinya. Sedangkan oksidasi itu reaksi oksidasi ketika dalam suatu reaksi terjadi kenaikan bilangan oksidasi atau biloxnya. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai yang namanya bilox. Bilangan oksidasi atau yang disingkat dengan bilox merupakan muatan dari suatu unsur bebas atau senyawa yang ditetapkan oleh konvensi IUPAC. Ada beberapa kriteria atau standar dalam penentuan bilox. Ya. Yang pertama, unsur atau bilox dari unsur bebas adalah 0. Contoh unsur bebas ya, itu Cl2 kayak yang ada di contoh ini, terus Zn, O2, terus apa lagi? H2. Jadi yang dia tidak punya muatan kayak H+, kayak gitu. Nah, itu dia biloxnya adalah 0. Ya. Sekali lagi unsur bebas. Unsur bebas di alam. Bukan unsur yang ya bisa juga unsur yang ada di SPU ya. Kalau misalnya Zn berapa biloxnya? 0 kalau Zn saja. Ya, seperti itu. Yang kedua, jumlah bilox dari suatu senyawa adalah 0. Itu seperti bagaimana? Ya. Sebagai contoh, misalnya H2SO4. Nah, ini jumlah bilox dari bilox H ditambah bilox S ditambah bilox SO oksigen, itu jumlahnya harus sama dengan 0. Kalau yang pertama tadi itu bilox dari unsur bebas sendiri. Jadi kalau Cl2, H2, O2, N2, I2, Zn. Nah, ini mereka punya bilox itu 0. Ya. Tapi kalau dia sudah berbentuk senyawa, jumlah bilox dari H plus S plus O itu sama dengan 0. Kayak gitu. Oke. Nah, yang ketiga,
jumlah biloks dari suatu senyawa ionik itu sama dengan jumlah muatannya. Itu seperti bagaimana? Contoh, CrO4 2-min. Ini jumlah biloks Cr ditambah biloks O, itu jumlahnya harus sama dengan muatannya, minus 2. Kalau NH4 plus, berarti jumlah biloks N ditambah jumlah biloks H, itu jumlahnya harus sama dengan plus 1. Ya. Ini beda pengertian dari yang aturan kedua dan aturan ketiga. Jadi aturan kedua, kalau suatu senyawa dia bukan senyawa ionik, dia hanya polos-polos kayak tadi H2SO4, HCl, berarti itu jumlah biloksnya adalah 0. Tapi kalau dia sudah berbentuk senyawa ionik seperti ini, maka jumlah biloksnya, sekali lagi jumlah biloksnya itu sama dengan jumlah muatannya. Ya. Terus aturan keempat, unsur pada golongan 1A dan 2A serta aluminium itu pada umumnya adalah plus 1, plus 2, serta plus 3. Maksudnya kayak bagaimana, Pak? Jadi semua unsur pada golongan 1A, ya, coba lihat SPU kalian. Ya, SPU kalian itu golongan 1A itu golongan yang paling pertama, yang halina, K, Rb, Cs, Fr kalau nggak salah. Nah, itu senyawa itu, ya, unsur-unsur itu dalam senyawanya itu memiliki biloks plus 1. Golongan 2A, ya, Be, Mg, dan seterusnya, itu dalam senyawanya mereka punya biloks plus 2. Ya. Kalau aluminium itu pada umumnya dia memiliki biloks plus 3. Itu maksud dari kalimat aturan nomor 4 ini. Jadi semua unsur golongan 1A pada senyawanya itu mereka mempunyai biloks plus 1. Semua unsur pada golongan 2A dalam senyawanya pada umumnya mempunyai biloks plus 2. Sedangkan aluminium itu pada umumnya adalah plus 3. Nah, selanjutnya adalah biloks hidrogen. Ya. Biloks hidrogen tadi menurut aturan sebelumnya dia golongan 1A kan? Dia plus 1 kan? Golongan 1A, dia punya biloksnya pasti plus 1. Kecuali ketika hidrogen ada pada senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu kayak, contohnya kayak apa? Contoh senyawa hidrida. Ya, jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu, hidrida itu ketika hidrogen berikatan dengan suatu logam. Ya. Contohnya NaH. Nah, itu Na itu logam. Dia golongan 1A. Dia punya biloks pasti plus 1. Nah, hidrogen itu dia minus 1. Ini totalnya pasti 0. Plus 1 ditambah minus 1 sama dengan 0. Jadi pada senyawa hidrida, si hidrogen pasti memiliki biloks minus 1. Ya. Terus, aturan selanjutnya, biloks oksigen itu minus 2. Pada senyawanya ya, biloks oksigen pada senyawanya itu minus 2. Ya. Kecuali pada senyawa peroksida itu nilainya minus 1. Contoh di situ senyawa peroksida H2O2. Terus senyawa superoksida itu biloks daripada oksigen adalah minus setengah.
Ya, ini saya tidak perlu bahas sampai dalam kenapa oksigen pada superoksida itu minus setengah. Tapi kalau kalian penasaran, silahkan kalian cari di YouTube. Banyak sekali video yang menjelaskan hal tersebut. Terus, pada senyawa oksifluorida itu oksigen memiliki biloks plus 2. Ya, contohnya adalah OF2. Terus, aturan selanjutnya, golongan 7A itu memiliki biloks minus 1. Golongan 6A memiliki biloks minus 2. Sedangkan golongan 5A memiliki biloks minus 3. Ya. Jadi semua unsur di golongan 7A ketika mereka berada di senyawanya, mereka mempunyai biloks minus 1. Golongan 6A memiliki biloks minus 2. Golongan 5A dalam senyawanya mereka memiliki biloks minus 3. Ya, makanya saya bilang SPU ketika ujian tuh harus dibawa. Ya, sehingga yang kalian perlu ingat cuma aturannya. Golongan 7A apa saja, tinggal lihat di biloks. Di SPU kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam latihan soal. Ya. Nah, sekarang coba kita tentukan biloks dari masing-masing atom. Ya. Li2O. Ya. Oke. Ini ada rule, jadi jawabannya seperti ini, tapi bagaimana kita mengetahuinya? Kita lihat aturannya tadi. Jumlah biloks senyawa itu adalah sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Makanya kalau LiO2 itu jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Jadi biloks Li plus jumlah biloks O itu sama dengan 0. Nah, dari senyawa ini yang kita ketahui adalah oksigen. Langsung saja kita munculkan oksigen. Oksigen itu minus 2. Ya. Biloks oksigen adalah minus 2. Ya. Ditambah litium, litium dia adalah golongan 1A. Golongan 1A dalam senyawanya pada umumnya memiliki biloks plus 1. Ya, plus 1. Sekarang, jumlah litium ada berapa? 2. Nah, makanya 2 ditambah minus 2 sama dengan 0. Ya, berarti benar. Biloks dari oksigen itu adalah minus 2. Biloks dari litium adalah plus 1. Nah, bagaimana dengan CO2? C kita belum ketahui berapa biloksnya. Ya. C, tapi kita sudah pasti yakin kalau oksigen itu minus 2. Sehingga totalnya itu harus 0. Ya. Saya tulis saja. CO2. Ini jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Jadi jumlah biloks C ditambah jumlah biloks O itu harus sama dengan 0. Biloks C kita belum ketahui. X. Ya. Biloks O jumlahnya adalah jumlah atom oksigen 2. Biloks daripada oksigen minus 2 sama dengan 0.
X ditambah minus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 4. Ya. Oke, jadi bilox dari C itu adalah plus 4. Untuk dua latihan soal ini, contoh soal, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Yang lain selain Wibisono? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau mau tidur, tidur tapi dengar ya. Jadi ketika ada pertanyaan atau nanti kasih soal, bisa ya. Ya, sekarang saya punya senyawa ClO4-. Ya, berarti kalau saya minta ya tentukan bilox masing-masing senyawa, masing-masing unsur ya. Maka kalau ClO4-, sekali lagi dia senyawa ionik, maka total jumlah biloxnya harus sama dengan jumlah muatannya. Muatannya adalah minus 1 ya. Kalau O itu minus 2. Jadi ini berarti jumlah bilox Cl ditambah jumlah bilox oksigen sama dengan minus 1. Bilox Cl kita masih kasih X ditambah bilox oksigen itu minus 2. Jumlah atom oksigen ada 4 sama dengan minus 1. X plus minus 8 sama dengan minus 1. X sama dengan minus 1 plus 8. X sama dengan plus 7. Ya, jadi kalau saya minta tentukan bilox masing-masing berarti O biloxnya minus 2, Cl biloxnya plus 7 ya. Kita perhatikan apakah sudah benar ya. Ya, ini dia hanya kalau kita perhatikan slide-nya, kenapa percobaan pertama gagal? Karena percobaan pertama dia mengikuti aturan yang tadi ya. Golongan berapa? 7A kah? Itu dia punya bilox adalah minus 1. Kan Cl itu golongan 7A. Dia langsung pakai minus 1. Ternyata kalau pakai aturan itu tidak pas atau tidak sesuai dengan aturan yang paling pertama ya. Jadi kalau mau lihat ya, saya kembali dulu. Ya, kalau kita mau lihat nanti atau ketika kalian nanti melihat bagaimana sih cara penentuan bilox, ini adalah hierarkinya ya. Hierarkinya tidak bisa dibalik-balik ya. Makanya kenapa saya tadi langsung menentukan bilox oksigen dulu, karena secara hierarki kita bilox oksigen itu yang kita lihat lebih dahulu sebelum kita menentukan golongan 7A, 6A dan 5A. Jadi langkah-langkahnya ikuti dulu. Misalnya contoh, langkah pertama, ini dia unsur bebas bukan? Bukan. Berarti hukum pertama, bilox dari unsur bebas adalah 0, kita tidak pakai. Terus jumlah bilox dari suatu senyawa adalah 0. Ini suatu senyawa bukan? Iya. Tapi ternyata dia senyawa ionik. Berarti kita sudah harus masuk di aturan nomor 3. Jumlah bilox dari suatu senyawa ionik itu sama dengan jumlah muatannya. Makanya kita langsung masuk ke
Aturan nomor 3. Aturan nomor 4, adakah tidak di sini golongan 1A, 2A serta aluminium? Tidak ada. Berarti kita langsung masuk ke aturan nomor 5. Hidrogen ada tidak di sini? Tidak ada. Berarti kita masuk langsung aturan berikutnya. Oksigen. Bilox oksigen itu minus 2. Minus 2 kita kasih masuk. Tapi kita lihat dulu, ini senyawa peroksida bukan? Bukan. Senyawa superoksida? Bukan. Senyawa oksifluorida? Bukan. Oh, berarti kita pakailah senyawa yang aturan yang bilox oksigen sama dengan minus 2. Di situ ada golongan 7A tidak dalam senyawa itu? Ada. Cl minus 1. Ya. Makanya di sini dia langsung pakai aturan yang ini. Aturan ini. Aduh, macet lagi. Ya, dia pakai aturan yang tadi. Golongan 7A mempunyai bilox minus 1. Nah, ternyata tidak. Kalau dihitung-hitung itu ternyata dihitung-hitung yang ininya itu tidak pas sesuai dengan aturan yang tadi. Jumlah muatannya harus jumlah bilox senyawa ionik itu harus sama dengan jumlah muatannya. Ternyata tidak sesuai, ya. Tidak sesuai kayak gitu. Ya. Makanya kita pakai cara yang lain untuk menentukan bilox dari si Cl. Ya, ini contoh soal yang lain. MgCr2O7. Ya. Di sini langsung dia tentukan. Ya, Mg itu plus 2. Kenapa dia bisa lihat langsung plus 2? Karena dia mengikuti aturan yang tadi. Nomor berapa itu? Nomor 4. Senyawa unsur golongan 2A pada senyawanya pada umumnya memiliki bilox plus 2. Mg itu golongan 2A. Dia bisa langsung ditentukan plus 2. Oksigen dia minus 2. Cr yang kita cari, ya. Kita cari plus 2 ditambah 2 kali X ditambah 7 kali minus 2 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia senyawa yang tidak bermuatan. 2X min 12 sama dengan 0. X sama dengan plus 3. Jadi bilox dari Cr adalah plus 3. Nah, KM04 di situ K-nya itu golongan 1A. Aturan nomor 4, golongan 1A biloxnya itu plus 1. O, aturan nomor 6 itu dia biloxnya minus 2. Sehingga yang kita cari adalah si Mn. Kita cari plus 1. Jadi buat yang bingung, jadi plus 1 itu bagaimana? Ya seperti tadi, seperti saya tulis sebelumnya. Ya, misalnya KMnO4. Ini jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Jadi bilox K ditambah bilox Mn ditambah bilox O itu harus sama dengan 0. Ya. K itu plus 1. Mn itu yang kita cari X. O itu minus 2. Ya. K jumlah bilangannya adalah 1. Jadi plus 1
1 kali plus 1 ditambah 1 kali X ditambah 4 kali minus 2 sama dengan 0. Plus 1 ditambah X ditambah minus 8 sama dengan 0. Minus 7 ditambah X sama dengan 0. X sama dengan plus 7. Ya. Nah, coba kerjakan yang ini. Berapa bilox dari masing-masing atom dalam senyawa H3PO4? Jawabannya A, B, atau C? Coba. Ya, H3PO4. Sudah? Berapa? Ini jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Hidrogen sudah pasti dia plus 1. Oksigen dia pasti minus 2. Ya. Berarti ini kemungkinan jawabannya adalah C, D, atau E. Tapi kita hitung ya. Bilox hidrogen plus bilox P plus jumlah bilox oksigen. Ya. 3 kali plus 1 ditambah X. Ya, 1 kali X ya. 1 kali X ditambah 4 kali minus 2 sama dengan 0. Plus 3 ditambah X ditambah minus 8 sama dengan 0. X plus minus 5 sama dengan 0. X sama dengan plus 5. Ya, kalau hitungan saya jawabannya adalah E ya, H plus 1 P plus 5 O minus 2. Ya, ternyata sesuai. Ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk menghitung bilox unsur, sudah bisa bilox, jadi menghitung bilox unsur? Sudah, Pak. Oke, mantap. Selanjutnya ya, kita akan melihat ya, bagaimana mendefinisikan ya, atau kita mengulang kembali, atau istilahnya kita menyimpulkan ya, reaksi reduksi oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi ya. Jadi reaksi redoks itu terjadi ketika adanya perubahan bilangan oksidasi. Ya, jadi ketika biloxnya berubah, yang tadi naik turun dalam suatu reaksi, nah itu berarti reaksi redoks itu terjadi. Oksidasi sekali lagi diingatkan kembali, ya, dia itu adalah kenaikan bilangan oksidasi atau
melepas oksigen, elektron. Ya, reaksi oksidasi itu kenaikan bilox atau melepas atau pelepasan elektron. Sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi atau pengikatan elektron. Ya, ini bagaimana, diingatkan kembali bagaimana cara untuk mengenali reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Ya, dalam reaksi ini Cu2 plus ditambah Zn menjadi Zn2 plus Cu, di mana yang mengalami reaksi oksidasi yaitu adalah si Zn. Ya, yang mengalami oksidasi adalah si Zn. Sedangkan yang mengalami reduksi adalah Cu. Di mana oksidasi itu penurunan bilangan oksidasi atau penurunan bilox, Zn dari 0 menjadi plus 2 turun. Oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi, oksidasi itu kenaikan bilox 0 menjadi plus 2, sedangkan reduksi itu penurunan bilox, yaitu Cu2 plus menjadi Cu, biloxnya turun dari plus 2 menjadi 0. Ya, kalau ini maksudnya apa, yuk? Kalau yang ini maksudnya apa? Masih sama ya. Ini juga reaksi redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ya. Tapi ketika ada bilox yang naik dan turun, di situ ada juga terjadi transfer elektron. Ya. Ada juga transfer elektron yang terjadi. Oke, baik, saya pikir sekian dulu. Ya, kita sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan kembali perkuliahan kita. Ya, namun sebelumnya saya akan absen dulu. Mungkin bisa kameranya dibuka. Oke, Nur Izatul Zana ada? Ada. Juliana Stefania? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Miftahul ada, Marcelina, Samuel, Rendra, Merlinda, Ridatul ada, Wiwit, Intan, Revaldo, Kevin ada, Inul Ida, Puputri, dan Leonila Corazonya. Oke, ini yang hadir kuliah ya semua ya. Jadi kita ada 15 orang.
Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk perkuliahan kimia dasar kita materi bilogs pada hari ini, saya cukupkan sampai sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah kalian berikan, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita semua. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak.